Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini ada sebuah cerita horor. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Di tengah rimbunnya pepohonan dan suara gemericik aliran sungai, terdapat sebuah desa kecil yang tampak damai. Disinilah Santi, seorang wanita biasa berusia 28 tahun, menjalani kehidupannya. Sehari-harinya Santi menghabiskan waktu merawat rumah dan membantu suaminya, Dimas, seorang petani yang bekerja keras. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh dengan kebahagiaan yang tak terduga. Namun di balik kedamaian desa tersebut, gelombang kegelapan mulai mengintai. Hari-hari cerah yang biasanya penuh tawa, perlahan-lahan berganti menjadi malam-malam menakutkan. Suasana malam, setelah pertengkaran hebat dengan Dimas, Santi mengambil keputusan yang membuatnya merasa bersalah. Dia mengunci suaminya di luar kamar. Amarahnya membara, dan dia berharap bisa mengusir semua ketidakpuasan dari pikirannya. Namun ketika malam semakin larut dan kesunyian menyelimuti rumah, Santi merasakan sesuatu yang tidak biasa. Suara angin yang berdesir di jendela terdengar seperti bisikan, dan kegelapan di sekelilingnya terasa lebih pekat dari biasanya. Dia merasakan sensasi aneh menjalar di tubuhnya, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Setiap detak jantungnya semakin keras, seiring dengan rasa takut yang mulai merayap ke seluruh tubuhnya. Ketika dia terbangun, tubuhnya lumpuh, tak bisa bergerak. Dalam keadaan tertegun, dia melihat sosok yang familiar berdiri di sudut kamar. Sosok itu mirip Dimas, tetapi ada sesuatu yang salah. Mata sosok itu berwarna merah menyala, menandakan bahwa itu bukan suaminya. Dalam ketakutannya, Santi mulai menyadari bahwa dia telah terjebak dalam mimpi buruk yang tak terbayangkan. Seketika, suasana damai yang selama ini dia nikmati hancur berkeping-keping. Santi merasa terjebak dalam jaring kegelapan teror oleh sosok yang menyerupai orang yang paling dicintainya. Dengan setiap detak jantung, ketakutan semakin mendalam. Dia tahu, malam ini hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, rumah kecil Santi dan Dimas dipenuhi dengan suasana canggung. Lampu temaram yang menerangi sudut-sudut ruangan menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding. Santi duduk di tepi tempat tidur, kepalanya tertunduk, merasakan beratnya hati setelah pertengkaran hebat yang terjadi. Dimas, suaminya, terdiam di luar kamar, menunggu untuk dibukakan pintu. "Kenapa kamu selalu seperti ini, Santi? Setiap kali kita berdebat, kamu hanya mengunci aku seperti ini." Dimas berusaha menahan emosinya. Suaranya terdengar frustasi. "Karena kamu tidak pernah mendengarkan. Aku hanya ingin kamu mengerti perasaanku," balas Santi. Suaranya serak penuh amarah dan rasa bersalah. Dimas terdiam, tak mampu membalas. Keheningan malam semakin menekan mereka berdua. Santi bisa merasakan detak jantungnya berdegup kencang, dan suara angin di luar seolah berbisik, mengingatkan akan ketidakpastian yang mengintai. Malam semakin larut dan Santi mulai merasakan sensasi aneh menjalar di tubuhnya. Seperti ada sesuatu yang merayap di kulitnya, dingin dan menggigit. Dia menggelengkan kepala, berusaha menepis pikiran buruk yang mulai muncul. Saat dia melirik ke arah pintu, cahaya lampu yang redup seolah berkedip, dan bayangan aneh mulai muncul di sudut mata. Apa yang terjadi? Kenapa aku merasa tidak nyaman? Pikirnya, berusaha menenangkan diri. Kegelapan di dalam kamar terasa semakin menebal, seolah menghirup cahaya yang tersisa. Santi bisa merasakan kehadiran yang tidak familiar di dalam ruangan, seolah sesuatu yang tak terlihat mengintip dari balik bayangan. "Dimas," panggilnya pelan, berharap suaminya mendengar, namun hanya kesunyian yang menjawab. Kehadiran itu semakin terasa, membuat bulu kuduk Santi merinding. "Jangan bodoh, Santi. Itu hanya perasaanmu," bisiknya.
tetapi hatinya berdebar semakin kencang. Ia merasa ada sesuatu yang menjalar ke dalam jiwa, merenggut rasa aman yang selama ini dimilikinya. Ketika dia berusaha berdiri, tubuhnya terasa berat dan tak bisa bergerak. Dari sudut kamar, sosok yang mirip dengan Dimas muncul, tetapi ada yang berbeda. Mata sosok itu berwarna merah menyala, menembus kegelapan. Santi. Suara itu terdengar seperti suara suaminya, tetapi dengan nada yang dalam dan menyeramkan. Santi tertegun, tidak bisa berkata-kata. Dimas, itu kamu? Tanyanya dengan suara bergetar, tetapi sosok itu hanya tersenyum dengan cara yang tidak wajar. Aku di sini sayang. Kenapa kamu mengunciku? Bukankah kita bisa saling memahami? Suara itu menembus kegelapan, tetapi ada nuansa aneh yang mengganggu. Santi merasa terjebak di antara kenyataan dan mimpi buruk. Tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Kegelapan semakin meresap dan sosok itu semakin mendekat. Jangan takut Santi, aku hanya ingin dekat denganmu, kata sosok itu seolah berusaha menenangkan. Namun Santi merasakan ketakutan yang mendalam. Tidak, ini bukan Dimas, ini bukan suamiku, teriaknya dalam hati. Tetapi suaranya terjebak di tenggorokannya. Dia hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya, terperangkap dalam kegelapan dan rasa takut yang tak terelakkan. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Santi terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Matanya berjuang untuk terbuka, tetapi terasa sangat berat. Kepanikan menyergapnya ketika dia menyadari bahwa tubuhnya lumpuh total. Apa yang terjadi? Pikirnya dengan panik, berusaha berteriak, tetapi suaranya terperangkap di tenggorokan. Dari sudut kamar, sosok yang familiar mulai mendekat. Dia mengenali wajah itu, Dimas, suaminya. Namun, ada sesuatu yang sangat berbeda. Matanya biasanya lembut dan penuh kasih, kini berwarna merah menyala, menembus kegelapan. Santi. Suaranya menyerupai Dimas, tetapi ada ketidakberdayaan dalam nada tersebut. Apa yang kamu lakukan di sini, Dimas? Tanyanya dengan nada terbata-bata, berusaha memecahkan keheningan. Aku tidak bisa bergerak. Tolong bantu aku. Dimas, atau sosok yang menyerupai Dimas itu, mendekat. Senyumnya tampak menakutkan. Jangan takut sayang. Aku hanya ingin mendekat padamu, katanya dengan nada yang lembut. Tetapi ada sesuatu yang menakutkan dalam suaranya. Dimas, tolong. Ini bukan lelucon, teriak Santi dalam hati. Dia merasakan tubuhnya dipaksa untuk merasakan pelukan sosok itu. Rasa dingin dan kehadiran yang aneh menyelimuti tubuhnya. Kau bukan Dimas. Kenapa kau melakukan ini? Sosok itu membelai rambutnya dengan lembut, tetapi sentuhannya terasa sangat asing. Aku di sini untukmu, Santi. Aku hanya ingin menghiburmu. Bukankah kita pasangan yang saling mencintai? Santi merasa terjebak dalam kebingungan. Tapi ini tidak benar. Matamu, apa yang terjadi padamu? Dia berusaha untuk tetap tenang, tapi rasa ketakutan menyelusup ke dalam jiwanya. Dimas, bangun. Tolong bangun dari mimpi buruk ini. Tapi sosok itu hanya semakin mendekat. Ciumannya terasa dingin dan menakutkan. Tenanglah sayang, kita akan bersama selamanya, kata sosok itu. Suaranya bergema dalam kegelapan. Santi berusaha mengingatkan Dimas yang sebenarnya. Senyumnya yang hangat dan tatapan kasih sayang yang selalu menghiburnya. Ini tidak mungkin. Dimas, jika ini kamu, tunjukkan padaku. Berhenti bermain-main. Dia merasa tercekik oleh rasa takut dan kebingungan yang mendalam. Ketika kehadiran sosok itu semakin mendekat, Santi merasakan dampak psikologis yang mendalam. Apa yang terjadi jika ini terus berlanjut? Pikirnya. Rasa putus asa menyelimuti pikirannya. Dia merasa terasing dalam hidupnya sendiri, terjebak antara kenyataan dan mimpi buruk. Setiap detik terasa seperti selamanya, dan dia tidak tahu bagaimana mengakhiri teror ini. Sayang, jangan lari dari cinta kita. Sosok itu berbisik,
Tetapi Santi tahu ini bukanlah cinta, ini adalah teror yang mengancam hidupnya. Sebuah kehadiran gaib yang tak diinginkan dan sangat nyata. "Aku tidak akan membiarkanmu pergi," katanya dengan nada mengancam, menambah ketakutan yang sudah merayap dalam jiwa Santi. Santi hanya bisa berharap untuk bangun dari mimpi buruk ini dan kembali ke pelukan suaminya yang sebenarnya. Namun saat sosok itu semakin mendekat, harapan itu tampak semakin memudar, tertelan oleh kegelapan yang mengelilinginya. Hari-hari setelah teror pertama itu berlalu, tetapi Santi merasa seperti terjebak dalam kabut tebal yang tak kunjung reda. Dia berusaha menjalani hidupnya seperti biasa, tetapi setiap sudut rumahnya terasa menakutkan, dan setiap suara menjadi pengingat akan kehadiran genderuwo yang menyelimutinya dalam kegelapan malam. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Dimas suatu sore ketika mereka duduk di meja makan. Suaranya penuh perhatian, tetapi Santi hanya bisa tersenyum lemah. "Aku baik-baik saja," jawabnya, meskipun dalam hatinya rasa cemas dan ketakutan menyelimuti. Dimas menatapnya dengan penuh kekhawatiran. "Kamu tidak terlihat baik. Apa kamu masih memikirkan tentang pertengkaran kita kemarin? Kita bisa bicarakan lagi loh." Santi menggelengkan kepala, berusaha menyembunyikan perasaannya. "Bukan itu. Aku hanya merasa lelah." "Kalau kamu butuh waktu untuk sendiri, bilang saja. Aku bisa bantu dengan apapun yang kamu butuhkan," Dimas menawarkan, tetapi Santi hanya tersenyum sambil mengalihkan pandangannya. Dia merasa seperti hidup di dua dunia. Satu dunia di mana dia adalah istri yang normal, dan satu lagi di mana dia dihantui oleh kehadiran yang tidak diinginkan. Setiap malam sebelum tidur, bayangan genderuwo itu kembali menghantuinya. "Bagaimana jika aku hamil?" pikirnya. Ketakutan menyergap hatinya. Dia teringat akan pelukan dingin dan tatapan mata merah yang menyiksa pikirannya. Dengan berat hati, Santi memutuskan untuk mencari bantuan. Dia mendatangi seorang dukun beranak yang terkenal di desanya. Di dalam ruangan yang gelap dan dipenuhi bau rempah, Santi menceritakan apa yang terjadi. Saya tidak tahu harus berbuat apa," katanya dengan suara bergetar. "Jika saya hamil, saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saya sangat takut." Dukun itu mengangguk, wajahnya tampak serius. "Kita bisa cari cara untuk mengatasi ini, nak. Tetapi semua harus percaya dan mengikuti setiap langkahnya." Selama beberapa hari ke depan, Santi merasakan ketidakpastian menghantuinya. Bayangan genderuwo selalu terbayang di benaknya, membuatnya merasa terjebak di dalam mimpi buruk yang tak berujung. Di setiap sudut rumah, dia merasakan kehadiran yang asing, seolah-olah sosok itu selalu mengawasinya. "Kalau saja aku bisa melupakan semuanya," gumamnya pada diri sendiri, berusaha meyakinkan hatinya. "Kalau saja semua ini hanya mimpi." Ketika malam tiba, Santi berusaha menenangkan pikirannya dengan membaca doa-doa yang dia pelajari. Namun setiap kali dia menutup mata, sosok itu muncul kembali dalam mimpi, dalam pikiran, seolah-olah tak ada tempat untuk bersembunyi. "Kau tidak bisa lari dariku, Santi." Suara genderuwo itu bergema dalam pikirannya, mengingatkan akan ancaman yang selalu mengintainya. Santi terbangun dengan jantung berdebar, nafasnya terasa berat. "Aku tidak bisa terus hidup seperti ini," dia berbisik dalam kegelapan. Air mata mengalir di pipinya. "Aku harus melakukan sesuatu." Di siang hari, Santi berusaha menjalani hidupnya, tetapi kegelapan itu tetap mengikuti, dan pikiran akan kehamilan itu menjadi semakin menghantui. "Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi," pikirnya, berharap agar dukun itu bisa memberinya jawaban. "Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan hidupku hancur karena ini." Ketika dia kembali ke rumah, Dimas memperhatikannya dengan tatapan penuh perhatian. "Santi, kamu tidak sendirian. Ingat itu. Aku selalu ada di sini untukmu. Jangan ragu untuk bercerita jika ada yang mengganggu," katanya. Tetapi Santi hanya mengangguk, merasa berat untuk membuka diri. Dia takut jika Dimas mengetahui kebenaran, semuanya akan menjadi lebih rumit.
Iya sayang, aku tahu, jawabnya. Meskipun hatinya terasa penuh ketakutan dan kebingungan yang tak kunjung reda. Hari-hari berlalu, tetapi ketenangan yang diharapkan tak kunjung tiba. Santi merasakan kehadiran sosok gendruwo itu semakin nyata setiap malam. Suara-suara aneh sering menggema di rumah mereka, desiran halus, bisikan tak terdengar, dan kadang-kadang dia merasa seolah ada yang mengamati setiap gerak-geriknya. Suatu malam, Santi terbangun mendengar suara langkah kaki di luar kamar. "Dimas," panggilnya, tetapi tidak ada jawaban. Dia mengerutkan dahi. Rasa takut menyelimuti hati. Dalam kegelapan, sosok itu muncul lagi. Wajahnya menyerupai Dimas, tetapi mata merahnya memancarkan niat jahat yang membuat Santi terjaga dalam ketakutan. "Kenapa kamu tidak mau memelukku, Santi?" bisik sosok itu dengan suara lembut namun menyeramkan. Jantung Santi berdebar kencang. Tubuhnya lumpuh seolah terikat. Dia tidak bisa berteriak, tidak bisa bergerak, hanya bisa merasakan ketakutan yang semakin menyesak. Keesokan harinya Santi terlihat pucat dan kelelahan saat Dimas mengantarkan sarapan. "Kamu kelihatan tidak enak badan sayang. Tidur yang cukup ya?" kata Dimas, mengawasi Santi dengan perhatian. "Aku baik-baik saja, hanya sedikit lelah," jawab Santi sambil tersenyum paksa. Dia berusaha menutupi rasa takut yang terus menghantuinya. Di dalam hatinya dia berpikir, bisa jadi aku butuh bantuan lebih dari yang bisa diberikan Dimas. Setelah sarapan, Santi memutuskan untuk mencoba segala cara untuk melawan kehadiran sosok gendruwo itu. Dia mulai membaca ayat-ayat suci dan berzikir sebelum tidur. "Bismillah, ya Allah, lindungi aku dari segala yang jahat," ucapnya pelan, mencoba menenangkan diri. Namun malam berikutnya, sosok itu kembali muncul. "Berharap dengan doa saja tidak akan menghentikanku, Santi," katanya sambil tertawa pelan, dan suara tawa itu membuat Santi merinding. "Kau hanya memperpanjang penderitaanmu." Santi berusaha berjuang melawan rasa ketakutannya, tetapi setiap usaha terasa sia-sia. Dalam satu momen menakutkan, sosok itu menyerangnya secara langsung. "Kamu tidak bisa melarikan diri dariku," teriaknya, mengubah wajahnya menjadi mengerikan, menampilkan taring tajam yang mencuat dari mulutnya. Santi berteriak sekuat tenaga, tetapi suara itu terperangkap dalam tenggorokannya. Dia merasakan tubuhnya terseret ke dalam pelukan dingin yang menyesakan. "Tolong, Dimas!" teriaknya dalam hati, tetapi tak ada jawaban. Dalam kegelapan, Santi merasa sendirian dan putus asa. Di keesokan harinya, Dimas mendapati Santi duduk di tepi tempat tidur, tampak kosong dan ketakutan. "Sayang, kamu pasti bisa bercerita padaku. Jika ada yang salah, katakan padaku." Dimas berusaha menenangkan. Aku tidak bisa, Dimas. Aku takut." Santi terisak, air matanya mengalir. "Setiap malam dia datang. Aku tidak tahu bagaimana cara menghentikannya." "Siapa yang datang? Kamu harus bercerita padaku." Dimas bertanya dengan nada serius, tetapi Santi menggelengkan kepala, takut jika Dimas tidak percaya padanya. Dia menyerupai kamu. Aku tidak tahu harus bagaimana." Santi mengaku, suaranya bergetar. Dimas terlihat bingung, tetapi dia berusaha memahami. "Mungkin kamu hanya butuh waktu. Kita bisa pergi ke dokter atau konsultan. Aku ingin kamu baik-baik saja." "Tidak, Dimas. Aku tidak mengerti. Ini bukan hal sepele." Santi membentak, suara cemasnya memenuhi ruangan. "Aku merasa seperti hidup dalam mimpi buruk yang tak ada akhirnya." Dimas terdiam, memandang Santi dengan penuh perhatian. "Kalau begitu, kita harus mencari cara untuk menghadapi ini bersama. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi semua ini sendirian," janjinya. Tetapi Santi merasa ragu. Malamnya Santi kembali merasakan kehadiran itu.
Dan meskipun Dimas berada di sampingnya, dia tahu tidak ada yang bisa menyelamatkannya dari teror yang terus-menerus menghantui. Dalam benaknya harapan mulai pudar, dan ketakutan menjadi bagian dari hidupnya yang tak terpisahkan. Ketakutan Santi semakin menggerogoti jiwanya. Setiap kali dia mencoba mengungkapkan rasa takutnya kepada Dimas, suaminya itu selalu merespon dengan skeptis. "Santi, kamu pasti hanya kelelahan. Cobalah untuk tidak memikirkan hal-hal aneh," ujarnya suatu malam saat Santi menceritakan pengalaman menakutkannya. "Tapi Dimas, ini bukan hanya imajinasiku. Dia selalu datang, dan aku tidak tahu apa yang dia inginkan." Santi mendesak, merasa putus asa. Dimas menatapnya dengan kebingungan, seolah tidak bisa membayangkan apa yang sedang dialami istrinya. "Saya tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya. Tetapi kamu perlu tahu bahwa aku ada di sini bersamamu. Cobalah untuk tenang," jawab Dimas dengan nada menenangkan. Namun kata-katanya terasa hampa bagi Santi. Dia merasa seolah terperangkap dalam dunia yang hanya bisa dimengerti oleh dirinya sendiri. Dalam momen-momen kesunyian, Santi seringkali merenung di sudut kamar. Rasa kesepian semakin mengimpitnya. Dia duduk di tepi tempat tidur, memandang dinding kosong yang tidak memberinya jawaban. "Apa aku gila? Apakah semua ini hanya ada dalam kepalaku?" bisiknya pada diri sendiri. Dalam kegelapan, Santi merasa tak berdaya, seolah terasing dari dunia di sekelilingnya. Santi berusaha mencari dukungan di luar rumah. Dia mulai menghubungi teman-teman lama dan kerabat, berharap mendapatkan pengertian dan bantuan. "Hani, aku butuh kamu. Aku merasa ada yang tidak beres," Santi berkata melalui telepon. Suaranya bergetar. "Tenanglah Santi, mungkin kamu hanya stres. Cobalah untuk bersantai dan jangan pikirkan hal-hal yang aneh," balas Hani dengan nada ceria. Tetapi Santi merasa seolah-olah suaranya hilang di tengah kebisingan dunia. Setelah beberapa kali mencoba bercerita kepada orang lain, dia mulai merasa frustasi. Ketika dia menceritakan kepada ibunya tentang kejadian aneh yang dialaminya, ibunya hanya menggeleng. "Anakku, jangan terlalu percaya pada hal-hal gaib. Mungkin kamu hanya butuh istirahat." Santi merasakan air mata menggenang di pelupuk matanya. "Tapi Bu, ini nyata. Aku tidak bisa tidur. Aku tidak bisa hidup seperti ini." Dengarkan ibumu Santi. Terkadang, kita hanya perlu percaya pada diri sendiri dan melupakan hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Ibunya menasihati dengan lembut, tetapi Santi merasa hancur. Dengan semangat yang semakin luntur, Santi merasakan betapa sepinya hidupnya dalam hatinya. Dia menginginkan seseorang yang bisa memahami apa yang dia alami. Seseorang yang tidak hanya melihatnya sebagai wanita yang stres, tetapi sebagai orang yang terjebak dalam kegelapan yang menakutkan. Suatu malam, Santi memutuskan untuk pergi ke sebuah acara arisan di desa. Dia berharap bisa berbagi ceritanya dengan orang-orang yang mungkin lebih mengerti. Namun saat dia tiba di lokasi, suasana ramai dengan gelak tawa dan obrolan hangat. Santi merasa seperti orang asing. Santi, kenapa kamu terlihat pucat?" tanya teman lama, Nia, saat melihatnya. "Ada apa?" "Aku hanya merasa tidak enak badan," Santi menjawab, berusaha tersenyum meski hatinya terasa berat. "Jangan bilang kamu lagi stres. Kita harus bersenang-senang," seru Nia, mengajak Santi bergabung dengan kelompok. Meskipun Santi tersenyum dan mencoba mengikuti, hatinya tetap kosong. Di tengah kebisingan, Santi merasa terasing. Dia menyaksikan teman-temannya bercengkrama, berbagi cerita, dan tertawa. Tetapi dia tidak bisa merasakan kebahagiaan yang sama. Di dalam hatinya dia berteriak meminta pertolongan, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia adalah pulau di tengah lautan, dikelilingi oleh orang-orang tetapi tetap merasa sendirian. Setelah acara selesai, Santi pulang dengan hati yang berat. Dimas menantinya di rumah, tetapi kali ini Santi merasa lebih jauh darinya. Bagaimana dia bisa menjelaskan sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak sepenuhnya mengerti
Saat malam tiba dan kegelapan mulai merayap, Santi tahu dia harus mencari cara untuk melawan ketakutan yang terus menggerogoti hidupnya. Tetapi tanpa dukungan, perasaannya semakin suram. Setahun telah berlalu sejak teror pertama yang mengubah hidup Santi. Dalam perjalanan waktu yang seakan tak berujung ini, Santi merasakan betapa menekannya hidupnya. Ketakutan dan trauma terus menghantuinya, membawanya ke dalam jurang yang semakin dalam. Setiap malam dia terbangun dengan keringat dingin, terengah-engah membayangkan sosok genderuwo dengan mata merah menyala yang mendekatinya, siap untuk menghancurkan kedamaian yang tersisa dalam dirinya. Kamar mereka yang dulunya menjadi tempat beristirahat dan berbagi cinta, kini berubah menjadi simbol ketakutan. Dinding-dindingnya menyimpan jeritan malam yang tak terdengar, menampung rasa sakit dan ketidakpastian. Setiap sudut kamar terus menakutkan, bayangan-bayangan yang bergerak seolah hidup, menciptakan ilusi mengerikan bahwa sosok itu selalu ada di dekatnya. Santi menghabiskan waktu berjam-jam, duduk di tepi tempat tidur, menatap langit-langit, dan berharap keajaiban akan datang. Tetapi tidak ada yang berubah, hanya ada hening yang menekan, mengingatkannya akan ketidakberdayaan. Malam itu ketika cahaya bulan menyelinap masuk melalui celah tirai, Santi memutuskan sudah saatnya untuk mengakhiri semua ini. Dia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan yang mencekik. Dalam benaknya muncul tekad baru. Dia harus menghadapi sosok genderuwo itu. Meskipun ketakutan menyelimuti hatinya, dia tahu tidak ada pilihan lain. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dia membisikkan pada dirinya sendiri, berusaha memberikan dorongan pada jiwanya yang lemah. Santi mengenang kembali semua yang terjadi. Aku tidak akan membiarkan dia mengendalikan hidupku lagi, tekadnya. Dia mulai merencanakan malam ketika dia akan menantang kehadiran itu. Dengan berani dia mengumpulkan semua barang yang bisa membantunya, termasuk air suci dan beberapa kitab suci yang dia simpan. Saat mempersiapkan segalanya, Santi teringat pada percakapan dengan Hani beberapa waktu lalu, saat temannya itu mengingatkan tentang kekuatan doa. Santi, jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Kadang, kita hanya perlu percaya bahwa kita bisa mengubah nasib kita sendiri, kata Hani saat mereka berbincang-bincang. Santi merasakan di dalam hatinya, dengan semangat yang baru, dia bertekad untuk berdoa dengan sepenuh hati. Kalau memang ada yang mendengar, aku ingin kekuatan untuk menghadapi semuanya. Dia berbisik dalam doanya, berharap agar semesta mendukung langkahnya. Malam ketika dia merencanakan untuk menghadapi sosok genderuwo itu, suasana di kamar terasa tegang. Hembusan angin yang masuk dari jendela memberikan suara gemerisik yang menambah ketegangan. Santi merasakan detak jantungnya semakin cepat. Dia memejamkan mata dan menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Aku bisa melakukannya. Aku harus melakukannya, pikirnya berulang kali. Dalam kegelapan malam yang pekat, dia tahu bahwa semua keberanian dan keteguhannya akan diuji. Ketika kegelapan semakin menyelimuti kamar, Santi menyiapkan dirinya dengan hati yang berdebar. Dia membakar sebatang dupa, menandai keseriusannya untuk melawan. Datanglah, jika kau berani. Aku di sini, tidak akan melarikan diri lagi, teriaknya dengan suara bergetar. Tetapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa dia tidak boleh mundur. Dengan harapan yang tersisa, Santi menantikan kehadiran sosok itu, siap untuk menghadapi ketakutan yang telah menyiksanya selama ini. Namun apakah tekadnya akan cukup untuk mengalahkan kegelapan yang mengancam? Momen itu akan menentukan nasibnya. Kehidupan Santi tidak akan pernah sama lagi setelah berjuang melawan teror yang terus-menerus menghantuinya. Dia belajar untuk hidup dengan ketakutannya, menjadikannya sebagai bagian dari dirinya yang harus diterima. Hari-hari yang dilalui di desa kecilnya kini dipenuhi dengan kesadaran akan kegelapan yang mungkin mengintai di balik bayangan. Dia menyadari bahwa ketakutan tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, tetapi bisa dikelola. Santi mulai mencari cara untuk berdamai dengan masa lalunya. Dia menghabiskan waktu di alam, menghirup udara segar, dan menikmati keindahan yang mengelilinginya. Setiap malam dia duduk di teras rumah,
menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit. Dalam keheningan malam, dia menemukan kekuatan dalam doa-doanya, berharap agar teror yang mengantuinya dapat berakhir. "Ya Tuhan, jika Engkau mendengar, tolonglah aku," bisiknya dengan hati yang penuh harapan meskipun samar. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, Santi mengerti bahwa hidup adalah tentang menghadapi ketakutan. Dan dalam proses itu, dia menemukan kekuatan yang selama ini tidak ia sadari ada di dalam dirinya. Dengan harapan yang terus menyala, dia melangkah ke depan, bersiap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.